Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Kenalkan, saya Mariatun, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Pekalongan Barat, kebetulan dari SMK 5 Pangandaran. Di sini saya mendapatkan tugas demonstrasi kontekstual untuk mewawancarain kepala sekolah tentang dilema etika pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nanti di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Mohon nanti dijawab jika Bapak berkenan. Misalnya ada pertanyaan tidak berkenan dijawab juga tidak ada apa-apa Pak. Bagaimana kabarnya pagi ini Pak? Baik ya Pak ya? Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Oke. Bapak yang pertama di sini selama Bapak menjabat di SMP Negeri 5 Pangkalan Banteng ini, sudah berapa lama Pak Bapak di sini Pak? 12 tahun lebih. 12 tahun ya Pak ya, sudah lama juga ya. Bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika Pak? Selama 12 tahun itu pasti ada kasus ya Pak ya? Iya. Baik, terima kasih. Secara umum banyak ya, tapi untuk mengidentifikasinya kita bagi dua aja. Ya, yang dua golongan, yaitu yang pertama kita lihat kalau misalnya siswa ini kalau di etika itu ada beberapa, kita ambil beberapa contoh. Misalnya dia dapat tugas itu dalam arti misalnya ada pertandingan, USN dan sebagainya, yang akan dia meninggalkan berarti pelajaran. Nah, ini kan kalau kita lihat berarti juga dilema. Dia harus belajar ataukah ikuti lomba. Nah, yang salah satu juga sakit dan kebiasaan apa itu juga untuk siswanya. Nah, untuk guru di sini sama sebenarnya. Tugas pokoknya adalah mengajar, memberikan ilmu kepada siswa. Terus ada tugas tambahan atau tugas yang diberikan pada hari itu. Ini juga kalau dari sekolah juga ada 5 juga, karena dia meninggalkan tugas pokoknya. Yang kedua sakitnya ada 2, sakit dia sendiri atau anak. Yang ketiga misalnya ada suatu undangan hajatan berarti pribadi, dan dia dimana itu juga nyampaikan kepala sekolah untuk minta izin, ya itu juga dilema gimana. Jadi pada prinsipnya 2 itu kita bagi 2 untuk menentunya, guru dan siswa. Kompleks juga ya Pak ya, ada siswa dan ada guru. Nah kemudian Pak, misalnya kasusnya itu ke guru ya Pak ya, pasti kan Bapak itu bagaimana misalnya Bapak itu menjalankan pengambilan keputusan, terutama ada 2 kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak. Untuk kasus seperti itu biasanya yang pertama kita ambil adalah mana yang lebih, artinya mana yang lebih urgent, yang harus pada saat itu dia harus meninggalkan tugas pokoknya. Misalnya aja di sini yang nggak bisa kita toleran untuk harus kita berikan izin adalah misalnya swasta laki. Walaupun nanti setelah selesainya dia melapor bahwa dia memang buktinya itu adalah dengan surat keterangan dokter. Yang kedua misalnya anaknya sakit, ini nggak mungkin ya kita nggak memberikan izin. Walaupun misalnya ada juga guru yang pada saat itu tugasnya yang lain. Nah kalau kita lihat tugas yang sama-sama dan harus mengizinkan, ya kita izinkan kedua-duanya. Kan kita kasusnya ada 2 itu kita izinkan sama-sama. Untuk mengatasinya gimana? Kita harus koordinasi dengan guru. Berarti aneh Pak ya, Bapak melihat mengambil keputusan itu melihat mana yang lebih urgent gitu Pak ya, yang lebih penting ya antara 2 tadi. Kemudian prosedurnya gimana Pak, langkah-langkahnya dalam Bapak mengambil keputusan selama ini Pak? Ya langkah-langkahnya tadi kita lihat dulu. Seperti
misalnya kan kita sudah tahu latar belakang sama dengan kita menemukan siswa, kita setiap siswa kan harus tahu latar belakang siswa itu. Nah sama pimpinan, apalagi alhamdulillah Bapak udah lama di sini, maka sudah tahu latar belakang dan apapun di semua guru. Jadi kita kalau misalnya langkah-langkah kan prosedur pasti kita menghindari apakah itu bohong atau enggak, kan gitu. Tapi jadi kita karena sudah tahu latar belakangnya, berarti kita mengambil langkahnya adalah prosedurnya guru tersebut nggak hanya izin ke pimpinan, tetapi juga dia harus membuatkan apa tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh siswa. Setelah itu dia berkoordinasi dengan guru piket, sehingga pada jam tersebut jangan sampai kelas itu kosong. Kemudian pada saat mengambil keputusan tadi, hal apa yang Bapak anggap efektif Pak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus di lima etika tadi Pak? Di sini kalau keefektifan itu memang tergantung dari kasusnya apa. Tapi pada intinya selama ini yang kasus-kasus itu bisa kita selesaikan dan tidak ada kecemburuan sosial adalah dari awal kita menetapkan di sini adalah kita satu keluarga, itu yang penting dulu. Kita satu keluarga sehingga kalau ada yang berkepentingan harus meninggalkan tugas, berarti kawan yang kita anggap keluarga itu secara sukarela tanpa harus diminta pun. Kalau tahu kasusnya seperti itu ya langsung, karena kita kekeluargaan. Yang tidak kalah pentingnya itu adalah setiap mengambil keputusan kita memanusiakan manusia, itu yang penting, baik ke siswa ataupun ke guru. Kenapa Bapak katakan untuk memanusiakan manusia? Artinya kita nggak melihat sisi buruknya, sisi orangnya itu sendiri. Karena manusia, namanya manusia itu kan selalu mempunyai kelebihan dan kekurangan, sehingga kita melihat dari situ. Saat ini mungkin dia kekurangan nggak bisa menjalankan tugas, tapi di sisinya kita lihat dulu, dia kalau nggak ada itu dia berarti harusnya ada di kelas. Jadi makanya kita memanusiakan manusia itu. Bagus sekali ya Pak ya. Saya sebagai bawahan Bapak tuh merasa kekeluargaan di sekolah ini terasa banget gitu nah Pak, kayak rumah kedua ibaratnya gitu ya Pak ya. Iya. Kemudian ada tantangannya nggak Pak selama ini Pak dalam mengambil keputusan tadi itu Pak? Tantangan itu pasti banyak. Ya, tantangan itu pasti ada. Selama kita semakin lama kita ya berarti semakin banyak tantangan itu. Tapi dari tantangan itu kalau kita lihat kan tantangan itulah yang semangat kita untuk berusaha menyelesaikannya. Kalau nggak ada tantangan rasanya berarti nggak ada problem. Jadi tantangan itu pasti ada. Nah untuk menyikapinya itu tadi, tantangan itu merasa ringan kalau kita bersama. Sekecil apapun tantangan itu, kalau kita bersama-sama itu terasa ringan. Tapi kalau walaupun berat, tantangan itu kita bersama juga jadi ringan. Apalagi yang ringan. Tetapi walaupun ringan, tapi kalau kita kerjakan sendiri, rasanya itu beban semua. Karena setiap hari berinteraksi dengan manusia itu pasti ada masalah. Nggak mungkin nggak ada, kecuali kita berinteraksi dengan benda mati. Itu tidak ada masalah, kita yang memanagenya. Tapi kalau dengan orang, dengan manusia, dengan murid, dengan guru, itu setiap hari pasti ada masalah. Tapi tinggal kitanya. Kalau kita itu sama-sama, rasanya yang besar pun jadi ringan. Karena kekeluargaan tadi ya Pak ya, di sekolah tadi ya. Kemudian Pak, misalnya ada masalah tadi, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di 5 etika tadi, atau Bapak menyelesaikannya dalam jadwal tertentu? Ya sebenarnya kalau jadwal untuk tantangan itu nggak ada. Kalau di 5 di 5 untuk etika itu saya rasa nggak perlu kita pakai jadwal. Karena saat di mana ada itu bisa kita pecahkan bersama di situ. Jadi sebenarnya kalau 5 etika itu jangan kita tunda. Langsung selesai gitu ya Pak. Kita selesaikan hari itu juga. Karena besok pasti ada lagi. Betul. Beda kalau kasus-kasus yang sudah mengarah ke ke peraturan. Nah kalau peraturan itu bisa terjadwal, bisa apa.
Tapi kalau dilema ini rasanya kalau sampai 2-3 hari itu rasanya kalau besok kita bahas lagi seperti kita makan udah nggak enak lagi gitu. Sudah berlarut-larut gitu Iya. ya Pak ya. Nah, kemudian Pak, ada nggak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan kasus dilema etika Pak? Ya, kembali lagi ya. Oke. Untuk faktornya yang paling mendukung itu adalah karena seorang pimpinan nggak mungkin bisa bekerja sendiri untuk menyelesaikan semua persoalan di sekolah. Oke. Itu bisa terjadi karena seorang pimpinan kan kita hanya sebagai promotornya. Nah, maka itu yang kita katakan kekeluargaan itu. Kalau sudah kekeluargaan ini sudah kita menjadi suatu menjadi suatu rutinitas, sudah menjadi hal yang biasa untuk kita, rasanya seluruh bukan hanya menunjuk satu orang, tapi seluruh yang ada di sekolah ini selalu mendukung untuk menyelesaikan. Kan namanya kekeluargaan berarti ada satu masalah yang kita kerjakan, kita selesaikan. Yang satu punya masalah kita selesaikan semua. Jadi saya rasa misalnya tanyakan ada nggak untuk seorang atau siapapun, saya rasa semuanya. Jadi karena kita sudah jadi satu keluarga, berarti semuanya yang mendukung itu sehingga kita bisa menyelesaikan masalah itu. Saling bergotong royong ya Pak ya, Iya. dan bekerja sama. Kemudian Pak, dari awal tadi tentang kasus dilema etika yang sudah Bapak sampaikan, kemudian bagaimana penyelesaiannya dan faktor-faktornya. Adakah pembelajaran Pak yang dapat dipetik dari pengalaman keputusan etika dilema etika tadi Pak? Kembali lagi mungkin ya katakan itu bahwa semua ini bisa terjadi dan itu bisa kita lakukan karena dari awal karena kami dari guru juga sehingga kita merasa apa sih yang harusnya ada, apa yang harus kita ciptakan. Maka dari awal yang di sini yang pertama adalah kita jadikan sekolah itu adalah keluarga kita yang kedua, sehingga kalau ini sudah terjadi, nah itulah jadi kesan-kesan kita adalah karena kita satu keluarga, satu ada masalah berarti itu masalah kita semua, satu sakit berarti yang lain juga ikut mengikut. Jadi saya merasa untuk nyampein pemerintah apa sih yang kita ya pengalaman kita dan pengalaman yang berharga untuk menyelesaikan semua masalah itu adalah kita bisa menggunakan itu dengan kekeluargaan, membentuk keluarga kedua di sekolah itu, baik dengan guru-guru maupun dengan anak. Maka juga anak di kelas kita tekankan, anak satu kelas itu adalah suatu keluarga kecilnya di sekolah. Keluarga besarnya ya satu sekolah. Sehingga apapun tugas yang diberikan, apapun mengganti tugas punya kawannya, menolong kawannya, itu bukan suatu beban, tapi suatu kewajiban yang terpanggil dari hati. Jadi nggak ada beratnya. Berarti yang dapat saya petik, dapat saya simpulkan itu dengan pengambilan keputusan dilema etika yang Bapak jalani biasa dari 5 tahun ini adalah kekeluargaan ya Pak ya, dalam satu sekolah ini kekeluargaan. Jadi sebesar apapun masalahnya dapat terselesaikan dengan bersama-sama gitu ya Pak ya. Oke. Terima kasih banyak waktunya Pak ya atas wawancara kita pada pagi hari ini. Sudah membantu saya dalam tugas saya tadi demonstrasi kontekstual adalah wawancara dilema etika, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada salah kata ya Pak ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Listiawati. Saya di sini sebagai Kepala Sekolah PAUD KB Kasih Ibu, Desa Ngatai Kerbo, Kecamatan Pangkalan Banteng. Terima kasih. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi
saya Mariatun dari guru SMP Negeri 5 Pangabanteng. Kebetulan saya mengikuti pendidikan guru penggerak ya Bu ya. Di sini saya mendapatkan tugas untuk wawancara dengan kepala sekolah dalam hal pengambilan nilai etika Bu. Nanti mohon kesediaannya ya Bu ya, bisa menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Yang pertama, selama ini pada saat Ibu menjabat di kepala sekolah ini, sudah lama kerja di sini Bu? Sudah, alhamdulillah dari tahun 2012 dari mulai berdirinya PAUD KB Kasibu ini. Berarti sudah 12 tahun ya Bu ya? 12 tahun. Sudah lama lah, lumayan lama juga. Jadi hampir sama juga kami di SMP juga sekitar 12 tahun juga Bu. Nah, pernah nggak selama 12 tahun Ibu menjadi kepala sekolah ini ada kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika Bu? Ada Bu. Contohnya itu karena kami di sini tenaganya cuma orang tiga dengan kami, saya kalau kedua guru kami bersamaan izin. izin ya. Jadi di sekolah tinggal Ibu sendiri ya? Jadi berarti kasusnya saat kedua guru ini izin bersamaan dalam waktu yang sama ya Bu ya. Kalau boleh tahu ada berapa siswanya di sini Bu? Siswanya ini 27. 27, banyak juga ya. Berkisar dari umur berapa Bu? Umur dari umur 3 tahun sampai 4 tahun lebih. Sampai 4 tahun lebih. Susah juga ya Bu ya, 27 siswa dari umur 3 tahun sampai 4 tahun. Kalau menghandle sendiri juga kayaknya kerepotan juga ya Bu ya. Nah, kemudian Bu, misalnya ada kasus seperti itu, bagaimana Ibu mengambil keputusannya Bu? Mengambil keputusannya dengan cara apa? Biasanya di sekolah itu kan cara mengambil keputusan Ibu itu bagaimana? Saya harus berpikir cepat gimana untuk mengatasi dua kelas ini dengan jumlah anak 27 itu. Kalau boleh tahu langkah-langkahnya bagaimana Bu? Langkah-langkahnya saya harus menjadi satu kelas, satu ruangan, dan kami kalau ada anak yang hiperaktif atau gimana, saya minta bantuan wali murid untuk masuk ke kelas untuk membantu menenangkan anak tadi supaya bisa mengikuti kegiatan di hari itu. Ya. Terus Bu yang berhubungan dengan izin, misalnya kalau gurunya tadi izin, kalau boleh tahu gurunya atas nama siapa Bu? Bu Lia Liana sama satu Emi Dianto. Bu Emi. Nah, misalnya Bu Lia dengan Bu Emi ini izin bersamaan, berarti langkah Ibu itu apa yang pertama itu? Saya lihat dulu izinnya. Izinnya ini darurat enggak? Kalau seumpamanya darurat, saya tetap mengizinkan. Seperti kayak Bu Lia tadi, itu kan Bu Lia itu di sini bertugas sebagai operator dan bendahara. Jadi kalau seumpamanya Bu Lia tadi ada tugas, Bu Emi seumpamanya ada darurat keluarga, saya tetap mengizinkan. Berarti tetap dikasih izin ya Bu ya? Dilihat dari alasan izinnya ini seberapa penting gitu ya. Nah, kemudian tadi kalau saya tangkap pada saat kelasnya berarti Bu Titin langsung menghandle sendiri ya, menghandle sendiri 27 siswa tadi dengan 2 kelas tadi ya. Berarti Ibu ada melibatkan siapa Bu? Kerepotan nggak pada saat 27 siswa ini? Iya tadi ibu wali murid tadi. Wali murid tadi ada dilibatkan gitu ya? Ya itu sebagian aja Bu, nggak semuanya. Kemudian Bu, hal apa katanya yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan tadi? Kita musyawarah sama guru, sama kedua guru tadi. Ada yang musyawarah ya? Ada tantangan nggak Bu selama ini yang Ibu, misalnya Ibu menghadapi kasus seperti itu, ada tantangan-tantangannya nggak? Atau hambatan-hambatan gitu? Oke Bu, selama ini pada saat tadi Ibu mengambil keputusan, pada saat Ibu ngajar di kelas menggabungkan 27 siswa ini kan pasti ada tantangannya Bu ya? Iya. Kira-kira tantangannya apa Bu? Ya, tantangannya itu untuk anak tuh namanya anak tuh karakternya berbeda. Ada yang emosionalnya terlalu tinggi, ada yang hiperaktif. Itu mungkin itu ya yang kayak hiperaktif itu kita harus ada pendekatan juga. Yang emosionalnya tinggi kita pun ya harus ada pendekatan dengan cara kita berbicara pelan. Terus ada anak yang emosionalnya itu tinggi kayak yang masih pemalu, apa kita harus bisa membuat anak itu seceria mungkin untuk bisa mengikuti kegiatan dia, kegiatan kelas.
apalagi kalau dilihat PAUD ini kan anaknya dari umur 3 sampai 4 tahun ya Bu ya. Pasti kan kadang daya rumah tumbuhnya kurang bagus gitu ya. Iya. Pasti banyak Ya, itu tantangannya tadi ya. tantangan kami itu harus membuat anak itu lebih ceria lagi. Ibaratnya datang dari emosinya nggak labil, hiperaktif, Iya. gitu, pemalu, pulang itu Iya. anak-anak ceria gitu ya Bu Ya, ya. tugas kami memang di sini untuk menstandarkan ya, Mhm. untuk menstandarkan anak, yaitu tadi emosionalnya, kognitifnya, hiperaktifnya, apa itu ya, ya itu tadi kembali lagi tadi yang anak karakternya gitu. Luar biasa sekali Bu ya, guru-guru PAUD nih luar biasa. Kemudian Bu, pada saat tatkala atau jadwal tertentu, pada saat tadi ya, kebetulan kan Ibu tadi kasusnya kan Bu Emma dengan Bu Lia tadi izin bersamaan ya Bu ya. Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat misalnya? Kan berarti kelasnya kosong ya, berarti Ibu langsung menyelesaikan di tempat ya Bu ya? Iya, Biar cepat ya, Bu harus ya? berpikir cepat. Soalnya yang tadi RPP yang rancangan Bu Lia mungkin kegiatannya gini, dengan Bu Emi mungkin kegiatan gini, karena tidak bisa disamakan karena usia. Iya betul. Ya, jadi saya harus berpikir cepat supaya bisa anak itu bisa mengikuti kegiatan di hari itu. Kemudian Bu, faktor-faktor apa yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Ada faktor yang mempermudah? Oke Bu, selanjutnya ada nggak Bu seseorang atau faktor-faktor yang selama ini pada saat Bu Lia dengan Bu Emi ini berhalangan hadir, itu faktor yang mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan? Tadi kan contohnya Ibu mengajar langsung tadi ya. Iya. Apa Bu faktor Yang mempermudah untuk saya, Hmm. tadi kan Bu Emi itu udah mempersiapkan RPP, Iya. Bu Lia juga udah mempersiapkan RPP. Jadi udah ada gambaran untuk saya. Jadi saya ambil sedikit lah itu dari RPP Bu Lia, Bu Emi, untuk saya untuk bisa bergerak cepat untuk untuk membuat kegiatan anak di hari itu. Menggantikan kelasnya gitu Iya. ya. Dan pasti Bu Lia dengan Bu Emi itu pada saat berizin kan pasti ada meninggalkan media, ada media-media juga gitu ya, Iya. membantu Ibu juga ya. Ya itu sangat membantu itu ya. Berarti tadi yang saya tangkap itu berarti faktor yang permudah itu adanya media dengan adanya RPP sudah disiapkan oleh Iya. guru yang berkenan yang tadi ya Bu ya. Baik Bu, sangat luar biasa sekali Bu percakapan kita pada siang hari ini. Saya sebagai guru SMP itu mengacungi jempol Ibu yang sebagai kepala sekolah sudah 12 tahun di sini ya Bu ya, dengan siswa yang 27 siswa dengan karakter yang beraneka ragam. Pada pagi ada yang masih nangis juga ya Bu ya. Iya. Nangis, namanya anak kecil umur 3 tahun sampai Iya. 4 tahun kan. Belum bisa disiplin Bu. Iya betul, beda Belum sekali bisa. dengan anak kami Iya. SMP. Jadi dikasih tahu sekali 2 kali sudah bisa. Ya, Kalau berangkatnya pun belum bisa kita disiplinkan, Iya. maka kita tentukan jam segini belum bisa, soalnya moodnya anak itu cepat berubahnya. kalau masuk pun jam berapa Bu? Kalau masuknya kami di sini nih kalau menurut jadwal itu setengah 8. Iya. Tapi karena ya itu anak kecil belum bisa disiplin, jadi kami jam 8 kurang 15. 15. Sampai jam berapa? Sampai kalau kegiatan sampai jam 9, pulang itu setengah 10. Jadi ada istirahat itu 30 menit. 30 menit. Iya. Tiap hari ya Bu ya yang Tiap ada hari. sesuatu ya. Sebenarnya sampai Sabtu ya Bu ya. Atau sampai Jumat? Hari Jumat. Jadi berarti Ya, soalnya kami di sini tuh ada jadwal, itu ada jatah ya. Itu 1 minggu itu 24 jam. Jadi kita ambil 5 hari itu, jadi kita bagi 24 jam itu kita bagi 5 hari. Iya, betul Bu. Oke Bu, berarti dari dapat saya simpulkan dari yang tadi sudah kita bahas tadi Bu ya, pembelajaran yang dapat Ibu ambil petik dari pengalaman Ibu di 5 etika tadi apa Bu? Baik Bu, dari tadi kita ngobrol tadi ya Bu ya, ada dapat saya tarik kesimpulan dari semua hal yang sudah disampaikan Ibu tadi mengenai Bu Lia dengan Bu Eni saat izin bersamaannya Bu ya, dengan kasus yang Ibu alami tadi. Pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil, yang dapat Ibu petik dari pengalaman pengambilan keputusan saat Bu Lia dan Bu Eni izin bersamaan tadi Bu? Saya harus berpikir cepat yang pertama ya, saat Bu Eni dan Bu Lia izin bersamaan, saya harus menggantikan beliau di kelas.
aja. Oke. Terima kasih Ibu, inilah bincang-bincang kita pada siang hari ini tentang kasus dilema etika yang sudah Ibu alamin, dan terima kasih saya ucapkan Ibu sudah berbagi dengan saya mengajar di PAUD selama 12 tahun berarti ya Ibu, kurang lebih 12 tahun, dengan ada 2 guru, dengan siswanya sekarang ada 27 siswa ya, dimana kisaran umurnya tadi 3